Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang Ustaz cintai dan banggakan, pada pelajaran bahasa Arab kali ini kita akan sedikit mengulas atau mengulangi ya tentang ad-dhamir. Ya, ad-dhamir ini adalah dalam istilah singkatnya, mana singkatnya adalah kata ganti orang atau benda. Ya. Baik, di halaman 23 ya, kita sudah pernah membahas tentang ad-dhamir. Di sini Ustaz ingin menguatkan kembali atau mengingatkan, merefresh kembali tentang ad-dhamir ya. Di sini Ustaz telah membagi 3 kelompok. Ada yang disebut dengan ad-dhamir al-mukhatab ya, atau lawan bicara ya, atau orang yang diajak berbicara, namanya ad-dhamir mukhatab. Kemudian di tengah sini ada ad-dhamir mutakallim ya. Dhamir mutakallim itu dhamir atau orang yang berbicara ya. Di sini adalah ana ya, contohnya di sini adalah ana. Kemudian masih ada 2 sebenarnya, ana dan nahnu ya, cuman Ustaz mengkhususkan untuk ana saja hari ini. Baik, kemudian yang ketiga adalah dhamir al-ghaib. Dhamir al-ghaib ini adalah dhamir yang dijadikan objek ya. Al-ghaib, al-ghaib itu artinya yang tidak nampak ya, al-ghaib ya. Bisa saja kita berbicara tentang teman kita, maka kita menggunakan huwa dan hiya ya. Baik, pertama kita masuk pada anta dan anti ya. Ketika anta, dhamir anta atau anti ya, dilekatkan pada satu isim ya, maka kita tidak lagi menggunakan anta, bisa menggantinya dengan ka ya, ka mukhatab di sini ya. Baik, contoh, langsung ke contoh. Aina madrasatuka. Nah, ini fungsinya berubah, atau fungsinya anta tadi tidak dia ditulis dengan dhamir antanya, tetapi kita merubah atau menggantinya dengan ka ya. Aina madrasatuka, di mana sekolahmu. Nah, tentu ka di sini anta dia sebagai mudzakkar ya, laki-laki ya. Kemudian anti sama juga ya, sebagai dhamir anti, dia muannas, maka kita menggunakan aina madrasatuki ya. Aina madrasatuki. Jadi perubahannya hanya ka dan ki ya, ini mudzakkar sedangkan ki muannas ya. Engkau atau di mana sekolahmu. Mu di sini adalah perempuan ya, sedangkan mu yang di atas ini adalah laki-laki. Baik, cukup mudah insyaallah, cukup mudah, gak ada yang sulit insyaallah. Langsung kita beralih ke dhamir mutakallim, yang mana dalam hal ini adalah ana. Nah, ana begitu pula, ketika dia disandarkan pada satu isim ya, di sini madrasah contohnya sama, maka kita tidak lagi menyebutkan ana. Nah, akan terasa ganjil ketika kita madrasatu ana. Nah, akan ganjil. Dalam bahasa Arab tidak tidak seperti itu ya. Maka ana tadi cukup kita mengganti dengan ya mutakallim di sini. Ya mutakallim, langsung menjadi madrasati. Nah, sebagai jawaban dari pertanyaan di atas, maka kita
jawab. Dhamir mutakallim sebagai yang menjawab di sini. Madrasati, sekolah saya. Aina madrasatuki? Nah, jawabannya madrasati, sekolah saya atau sekolahku, fi qaryati, di desa Adan-Adan, ya. Contoh di desa Adan-Adan. Sekolah saya di desa Adan-Adan. Jadi cukup menggunakan ya mutakallim di sini. Baik. Nah, itu cukup mudah insyaallah. Tidak ada. Jadi ana di sini dia satu saja. Dia bisa muzakkar, bisa muannas. Jadi ana di situ nggak paten ya. Dia harus ana siapa saja, perempuan ataupun muzakkar ataupun muannas, bisa menggunakan ana atau ya berubah menjadi madrasati, ya mutakallim, maksudnya ini ya mutakallim. Kemudian yang kelompok berikutnya adalah dhamir al-ghaib, dhamir yang dibicarakan, huwa dan hiya dalam hal ini. Baik, huwa begitu pula ya, ketika melekat pada kalimat isim kita bisa mengganti dengan hu. Aina, contohnya aina baituhu, di mana rumahnya. Nah, bisa kita bertanya tentang seseorang yang teman kita, misalkan laki-laki ya, muzakkar, maka kita menggunakan aina baituhu, di mana rumahnya. Nah, misalkan kita sudah bicara tentang seorang namanya Ahmad, kemudian timbul pertanyaan aina baituhu, maksudnya hu di sini adalah dia atau Ahmad itu. Kemudian jawabannya baituhu, rumahnya, fil qaryah, rumahnya di kampung ya. Kemudian ha begitu pula atau hiya ya, maka dia digunakan ha di sini ya. Ha dengan menggunakan mad. Aina baituha, nah ini untuk wanita atau muannas ya. Aina baituha. Nah, misal kita bertanya tentang Aisyah, maka kita menggunakan baituha ya. Kemudian menjawabnya adalah baituha fil Madinah, misalkan rumahnya di kota ya. Jadi fungsi dari ka, ki kita sudah ketahui. Begitu juga dengan ya mutakallim di sini, dan ha atau pengganti hu tadi. Kemudian ha untuk muannas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan Ustaz cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.